Ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya yang luar biasa banyaknya yang tidak akan dapat kita hitung. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Ega Nasruddin. Pada kesempatan kali ini bertugas sebagai moderator yang akan memimpin kajian hadis Sahih Bukhari bersama bersama Bapak Dr. Elan Sumarna MAG. Adapun beberapa rangkaian kegiatan pada kesempatan sore hari ini, diantaranya yang pertama ada pembukaan, dilanjutkan dengan pematerian yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya-jawab, dilanjutkan dengan doa bersama, dan diakhiri dengan penutupan. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan ucapan basmalah, insya Allah menambah keberkahan pada acara sore hari ini. Selanjutnya, marilah kita simak bersama-sama pematerian tentang kajian hadis Sahih Bukhari yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Elan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, bagaimana Pak kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah ada dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah sudah siap Bapak untuk menyampaikan pematerian pada sore hari ini? Ya, insya Allah. Masya Allah, ya. Baik. Oleh karenanya, kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, waktu dan layar saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah hadirin yang Allah muliakan, Bapak dan Ibu, kemudian juga sahabat, kerabat dimanapun Anda berada, dan tentunya tidak lupa adik-adik mahasiswa dan mungkin ada pelajar juga yang Bapak cintai. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan bahasan kita yang sekitar 2 minggu ke belakang ini kita absen ya karena beberapa kendala yang tidak bisa ditinggalkan. Insya Allah hari ini kita bisa bersua kembali dalam bahasan yang seperti yang kita lihat, yakni kajian hadis Sahih Bukhari.
dari kajian hadis Sahih Bukhari. Untuk sore hari ini kita loncat dulu kepada bab tentang tayamum. Disengaja di istilahnya seharusnya runtutannya adalah kitabul haid. Tapi supaya untuk melerai kejenuhan, karena kalau tentang haid itu pasti banyak, dan ini penting sebenarnya untuk kita para laki-laki ya. Tetapi nampaknya kalau kemudian beberapa pertemuan ke depan kita bicara khusus tentang haid saja, ada sedikit kejenuhan. Oleh karena itu kita selingi dengan kitab tayamum. Nah setelah itu kita masuk kitab haid lagi, kita masuk kitab tayamum lagi. Demikian jamaah sekalian. Namun Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik yang Bapak cintai, ini ada kekhususan dalam Sahih Bukhari dibanding Sahih Muslim. Yang mudah-mudahan kita juga bisa mengkajinya Sahih Muslim ke depan begitu. Kekhususannya apa? Kalau dalam Sahih Bukhari itu, apabila Sahih Bukhari itu kita memulai satu kitab, satu bab maksudnya, misal bab tayamum ini, itu dimulainya dengan Imam Bukhari dimulainya dengan mengutip beberapa ayat, bahkan asar-asar, ya, untuk menguatkan bab yang akan dibahas. Nah itu kelebihan daripada Sahih Bukhari. Sementara kalau Sahih Muslim itu kumpulan hadis saja. Kalau Sahih Bukhari itu ada ayatnya, ada kemudian pendapat sahabatnya, dan lain sebagainya yang ditujukan untuk lebih menguatkan begitu bab terkait. Kembali Bapak dan Ibu sekalian, sahabat-sahabat, kerabat, dimanapun Anda berada, adik-adik, mahasiswa, dan juga mungkin pelajar. Nah, seandainya ada kitabnya, bisa dibuka kitabut tayamum. Namun karena beli kitabnya memang agak mahal dan agak sedikit kurang praktis, itu silahkan untuk mendownload saja. Mendownload, mungkin Ega bisa membantu jamaah yang lain bagaimana cara mendownloadnya. Nanti bisa disampaikan ya, Ega ya. Ya. Kemudian di-download saja karena kita musimnya musim e-book. Jadi kalau beli ya relatif mahal sih, lebih bagus kita download saja. Walaupun yang paling utama punya bukunya secara cetak begitu, karena kalau berdasarkan Al-Quran dari internet bisa rusak, bisa macam-macam begitu. Nah, jadi jamaah bisa mendownload dari internet, kemudian silahkan dibuka tafsir Quran surat Al-Maidah ayat 6. Begitu ya. Ini permulaan tentang tayamum. Yang sebenarnya jamaah sekalian, tayamum itu sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tapi karena memang ini menuntut ada khusus bab tayamum, jadi kita bahas juga gitu ya. Nah ini Quran surat Al-Maidah ayat 6. Bisa kita baca, jamaah sekalian, kita perbesar dulu itunya. Nah, kita perbesar dulu. Kita perbesar dulu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya. Jadi Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum, apabila kalian hendak sholat, hendak berdiri untuk sholat,
dan berhadas, begitu ya, begitu, dan berhadas, hendak berdiri ila sholat, untuk sholat, dan dalam keadaan hadas, maka fagsilu wujuhakum. Pertama yang harus dilakukan adalah cucilah atau basuhlah wajah kalian. Itu pertama wajah. Wa aidiakum, dan kedua tangan kalian. Ilal marofik, sampai pergelangan kaki, sampai maksudnya sampai sikut gitu ya. Kemudian wamsahu, dan usaplah oleh biru usikum kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Nah, ini perihal wudhu sudah kita bahas panjang lebar pada bahasan-bahasan yang lalu. Tetapi seandainya jamaah ingin Nah, jamaah sekalian, kita lanjutkan. Wa in kuntum junuban. Nah, seandainya kalian itu junub, maka fattoharu, bersucilah ya. Silakan untuk bersakit, au ala safarin, atau kalian datang minal ghaid, dari kakus, dari WC, au lamastumun nisa, atau seandainya kalian menyentuh perempuan, kemudian falam tajidu, tiba-tiba tidak mendapati ma'an, air. Maka fatayamamu, cara membersihkannya itu asok, dengan tanah tojiban yang ahadu minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayamamu so'idan tojiban. Nah, cara tayamumnya jamaah sekalian sebagaimana dalam ayat ini, famsahu, maka usaplah biwujuhikum, wajah kalian, wa aidiyakum, dan dua tangan kalian, minhu, dengan tanah tadi. Begitu. Ma yuridullahu, Allah tidak menghendaki, liyaja'ala, untuk menjadikan, alaikum, atas kalian, yaitu min harojin, berupa kesulitan. Begitu. Walakin, akan tetapi, yuridu, Allah menghendaki akan semua kewajiban tadi, itu liyutohirukum, untuk mensucikan kalian, waliyutimma, dan untuk menyempurnakan nikmatahu, nikmatnya. Ya, nikmatnya alaikum, atas kalian, la'alakum tashkurun, semoga kalian bersyukur. Nah, jamaah sekalian, jadi bahasan tentang wudhu itu sudah kita bahas. Namun demikian, apabila masih ada hal-hal yang mengganjal dan butuh penjelasan, boleh nanti kita bahas lagi. Silakan untuk ditanyakan gitu. Karena yang namanya ilmu itu adalah diulang-ulang begitu. Dan kita tidak boleh bosan untuk mengulang-ulangnya. Nah, adapun bahasan sekarang dimulai dari apabila kita ini junub. Nah, junub itu hadas besar berarti, maka caranya adalah dengan bersuci. Apabila ada air, dengan bersuci, pakai air, yaitu dengan mandi wajib, begitu. Apabila tidak ada air, ya, maka fatayamamu. Nah, maka bertayamumlah, so'idan toyiban, dengan tanah yang baik. Jamaah sekalian, cara bertayamum itu adalah famsahu biwujuhikum, yaitu dengan mengusap wajah
kalian, wa aidikum dan tangan kalian, minhu dari tanah tadi. Nah, semua itu didasarkan dalam tujuan bahwa Allah tidak menghendaki kesulitan, gitu. Jadi kaidahnya Allah tidak menghendaki kesulitan buat kita, tetapi Allah menghendaki sesuatu kemudahan, begitu. Sehingga ada kewajiban untuk menghilangkan najis itu adalah dengan tayamum. Demikian jamaah sekalian. Nah, coba kita lihat penjelasan ayat tadi, ya. Jamaah yang Allah muliakan, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian sahabat, karib kerabat, atau mungkin ada pelajar. Kita bicara tayamum. Nah, ini kita bicara secara bahasa arti tayamum itu menuju atau bermaksud. Itu al-qasdu, gitu ya. Jadi arti secara bahasa tayamum itu al-qasdu, yaitu menuju atau bermaksud. Secara istilah arti tayamum adalah menuju pada debu yang baik dengan mengusap wajah dan 2 telapak tangan dengan debu tadi, ya, dengan debu tadi, begitu. Jadi secara istilah tayamum itu adalah satu perbuatan pengganti wudhu karena tidak ada air, yaitu untuk mensucikan hadas, ya, baik hadas kecil maupun hadas besar, yaitu dengan cara mengusap wajah dan 2 telapak tangan dengan tangan yang sudah ada debunya, begitu. Itu tayamum. Jamaah sekalian, coba kita lihat nomor 2. Tayamum dibolehkan untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Ini sudah kita bahas tadi. Jadi intinya kalau kita tidak ada air, ya, tidak ada air, atau kita ada di perjalanan, atau kita di perjalanan tidak menemukan air, maka bisa dengan tayamum, ya. Tapi mungkin tayamum itu mensucikan hadas kecil tadi. Apakah hadas besar bisa? Tentu bisa. Hadas besar bisa. Jadi intinya kalau air tidak ada, begitu. Nah, coba kita lihat nomor 3. Selanjutnya Imam Bukhari, nah sudah dibahas tadi, ya, memulai bahasan ini dengan ayat. Selalu kalau jadi kekhususan daripada kitab Bukhari ini adalah selalu memulai bahasannya itu dengan ayat, begitu, dengan tujuan untuk supaya menambah menambah kuat fondasinya atau dasar-dasarnya, begitu. Nah, jamaah sekalian, nah ini kelebihan daripada Sahih Bukhari. Itu jadi jangan heran kalau sekarang kita melihat tafsirnya dulu, tafsir tentang tayamum. Ya, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian nomor 4 coba kita lihat. Adapun sakit, nah ini kita langsung adapun jika seandainya sakit, itu dibolehkan bertayamum sekalipun ada air. Nah, khusus untuk orang yang sakit. Orang yang sakit itu dibolehkan tayamum seandainya walaupun air itu ada. Nah, kalimatnya begini dalam ayat Al-Qur'an tadi, wa in kuntum mardo. Nah, ini. Wa in kuntum mardo, seandainya jika kalian sakit. Nah, tapi bla 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 bla, kemudian
falam tajidu ma'an, seandainya tidak menemukan air. Tetapi pertanyaannya, kalau sakitnya itu tambah parah seandainya dia terkena air, itu bagaimana? Begitu. Nah, dalam kondisi seperti itu, sakit tadi membolehkan kita bertayamum sekalipun air melimpah. Kalau kondisi sakitnya rentan kalau kena goresan air. Begitu. Nanti hadis-hadisnya akan kita bahas, ya. Nah, yang kelima, jamaah sekalian, ini ada pada kata tayamamu so'idan thayyiban. Nah, ada fatayamamu, maka bertayamumlah so'idan thayyiban, dengan tanah yang baik. Nah, adapun kata tanah yang baik, jamaah sekalian, adalah semua jenis tanah. Nah, ini definisi tanah yang baik. So'idan thayyiban itu apa? So'iban thayyiban itu adalah tanah yang baik. Maksudnya semua jenis tanah yang ada di permukaan bumi, baik itu di pegunungan, di lembah-lembah, atau di tempat-tempat lain. Itu adalah tanah yang baik, begitu. Sehingga hal ini kita lihat dalam sabda Nabi, yakni hadis Rasulullah juga, waju ilat li, telah dijadikan bagiku, kata Rasulullah. Waju ilat, telah dijadikan bagiku, ilal ardi, yaitu telah dijadikan bumi itu adalah masjid. Nah, gitu ya. Jika kata Rasulullah, waju ilat li al ardu, telah dijadikan bumi ini sebagai masjid. Tohuron, ya, telah jadikan bagiku itu masjid dan tempat bersuci. Karena masjid itu telah dijadikan dan tohuron, kesuciannya telah jadikan, sehingga kata Rasulullah, fa'aina ma rajulin, maka siapapun seseorang itu, min ummati, dari golonganku, seandainya adrokat as-sholat, seandainya sholat sudah menemuinya, fal yusolli, maka hendaklah dia bersolat di tempat di mana dia menemukan masjid, di tempat di mana dia menemukan alat bersuci. Begitu. Nah, jadi dengan demikian hadis ini menunjukkan bahwa so'idan thayyiban itu adalah tempat-tempat di mana kita temui, begitu. Tempat-tempat yang bisa kita temui untuk kita bertayamum, begitu. Nah, jamaah sekalian, kita kemudian coba kita khususkan kepada bahasan thayyiban. Nah, thayyiban itu arti secara bahasa adalah baik. Tentu lawan daripada buruk atau al-khabis, lawan dari buruk atau al-khabis, gitu. Nah, yang dimaksud adalah kata so'idan thayyiban itu, kata tanah yang baik tadi, bukan tanah yang bersih. Bukan tanah yang bersih sehingga tempat tadi tidak berdebu, atau tempat tadi tidak ada sampah. Ya, baik yang berupa potongan kayu, dedaunan, dan lain-lain, bersih dari najis. Maknanya bersih itu tidak sama, beda. Maksudnya bersih dengan suci, bukan dengan najis, ya. Ini ada sedikit kesalahan. Bersih dengan suci. Itu dua kata yang berbeda. Begitu. Dua kata yang berbeda. Ada suci, ada bersih. Dua-duanya beda. Apa bedanya?
setiap yang bersih, setiap yang suci pasti bersih. Tetapi tidak setiap yang bersih itu suci. Begitu. Jadi tidak setiap yang bersih itu suci. Begitu. Tidak setiap yang bersih itu suci. Tetapi setiap yang suci itu bersih. Nah, misal ada dua hadis yang sering kita jumpai ya tentang an-nadofatu minal iman. Nih, an-nadofatu minal iman. Itu hadis itu para ulama banyak yang mengkritisinya. Hadis itu doib atau bahkan ada yang menyebut itu maudhu gitu. Nah, hadis an-nadofatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman itu, hadis itu tidak bisa dipakai. Tetapi yang bisa dipakai adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yaitu hadis ini. Ini hadis ini. Dengan kalimat at-tahuru, suci itu adalah syatrul iman, setengahnya dari iman. Begitu. Justru ini hadis ini yang apa yang kuat, yang sahih. Hadis yang an-nadofatu minal iman itu tidak kuat, gitu. Nah, jadi justru di sini dikatakan at-tahur, kesucian itu adalah syatrul iman, setengahnya daripada iman. Begitu. Itu jamaah sekalian. Nah, jadi kalau kita bersih-bersih, tidak tohir, yaitu kita tidak bisa sholat, tidak bisa beribadah kepada Allah. Ya, nah, tetapi kalau kemudian kita tohur, sudah pasti kita bersih. Nah, begitu kaidahnya. Ya, nah, jamaah sekalian itu di antaranya. Makanya seringkali ada pertanyaan, ulang-ulang lagi nih di apa? Sebab jadi bukan politik, sulit untuk menjawab kalau ada nonis itu mengatakan bahwa apa namanya apa istilahnya ya apa at-tahur syatrul iman, maksudnya itu at-tahur, kesucian itu sebagian setengahnya dari iman, gitu ya. Jadi bukan anadopatu, tetapi at-tahur, begitu. Jadi kalau kebersihan, orang yang bersih belum tentu suci. Seperti halnya kita tengah junub nih, ada di antara adik-adik mahasiswa, misal ya mimpi basah, kemudian dia mandi, dibersihkan, ya mandi, tetapi tidak mandi wajib, tentu tidak tahur, tidak suci, begitu. Walaupun bersih, tetapi setiap yang suci itu pasti bersih, tetapi tidak setiap yang bersih itu tahur, suci. Itu kaidahnya. Jadi justru yang sahihnya adalah yang ini. Dengan kata tahur, bukan dengan kata bersih. Bayangkan kalau yang kita pegang itu hadis yang an-nadofatu minal iman, ya. An-nadofah itu kan bersih. Nadofah itu bersih, ya tidak setiap yang bersih itu suci kan? Nah, begitu, ya. Nah, seringkali ditanyakan, kenapa orang yang kentut tidak dibersihkan bekas kentutnya, tapi malah berwudu? Adalah tidak membersihkan bagian yang kentutnya, karena itu hadas. Ya, karena itu hadas kecil. Jadi karena itu hadas kecil, maka dibersihkannya dengan wudu atau dengan tayamum, bukan dengan mencuci bagian yang kentut tadi. Nah, hadirin sekalian, inilah kemurahan Allah. Seandainya misal kewajibannya itu selalu mencuci, maka betapa sulitnya kita kentut di mana, harus ke air, harus mencuci pantat kita dan sebagainya. Itu sungguh menyulitkan.
Padahal dalam ayat tadi Allah mengatakan dengan tegas tadi di sini ya bahwa hukum-hukumnya ditetapkan dalam tujuan agar bahwa Allah itu yuridu liyutahhirakum. Allah menghendaki kesucian dan untuk menyempurnakan nikmat-nikmatnya gitu. Jamaah sekalian, ini kita lihat nomor 7. Kita masuk pada bahasan famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Nah, kalimatnya kan famsahu, maka usaplah biwujuhikum, wajah kalian, usaplah wajah kalian, wa aydikum minhu, dan tangan dari debu tadi ya. Nah, jamaah sekalian, ini ada dilema, ada semacam silang pendapat di antara para ulama terkait dengan kalimat min tadi. Apakah min itu menunjuk arti sebahagian atau sesuatu yang permulaan begitu. Begitu, ini dilematisnya para ulama dalam mengartikan ayat ini. Nah, jamaah sekalian, kalau min itu diartikan dalam arti sebahagian, ya sebagian dari begitu, jadi kita dapat rezeki sekian rupiah, maka diambil daripadanya untuk jajan misal begitu ya. Nah, jadi min itu adalah sebagian. Nah, tetapi kalau arti min tadi itu diartikan sebahagian, berarti antara tanah dengan debu itu, antara tangan dengan debu itu maksudnya begitu terpisah. Sesuatu yang di permulaan, begitu. Jadi maksudnya sesuatu yang permukaan itu maksudnya min itu adalah sesuatu yang di permukaan, maka itulah maknanya dalam hadis bahwa nanti kita temui bahwa Rasulullah itu kalau bertayamum itu menepuk dua tangannya ke tanah, kemudian ditiupnya. Berarti kalau min diartikan berupa atau permulaan, maka tidak perlu artinya tanah itu tidak perlu ada di tangan. Hanya pada permulaannya saja menepuk. Nah, permulaannya menepuk, setelah itu ditiup oleh Rasulullah, berarti tidak disyaratkan ada tanah pada tangan itu. Nah, kalau terjemahannya begitu, maka min itu artinya adalah berupa atau permulaan, gitu ya, jamaah sekalian. Nah, selanjutnya, apakah dalam tayamum itu seperti kalimatnya wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Jadi harus dicuci ya. Harus diusap wajah kalian dan tangan kalian. Apakah tangan itu bimakna dengan makna tangan seluruhnya sampai sini begitu? Atau bagaimana? Itu pertanyaannya. Nah, kalau menurut Quran surat Al-Maidah ayat 38, ya Mas sekalian, maka tangan yang dimaksud itu adalah pergelangan tangan. Ya, pergelangan tangan. Sehingga dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38 itu Allah berfirman, wasariku wasarikotu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu fakto'u harus dipotong aidiyahuma. Nah, ada kata aidiyahuma, dua tangannya. Apakah yang dipotong, pencuri yang dipotong dua tangannya itu dipotong sampai mana? Kan batasannya tidak jelas. Tetapi kalau menurut
hadis-hadis yang lain, maka pengertian telapak tangan. Begitu. Nah ini menegaskan bahwa tangan yang dimaksud itu adalah telapak tangan. Ya. Ya, mohon maaf terlempar Ega, apa ya terlempar Ega. Ya, alhamdulillah bisa nyambung lagi. Kita kembali ya mas sekalian untuk pengertian tangan tadi ya. Apabila tangan yang dimaksud itu adalah apa namanya sampai pergelangan ini, kalau kan ada pendapat ya kalau bertayamum itu juga mengusapnya sampai sini sampai sikut begitu. Nah sampai sikut. Apakah tangan dalam ayat tadi itu sampai sikut bukan pergelangan tangan? Nah sesungguhnya tangan menunjuk pada sikut itu sudah dijelaskan dalam ayat tadi. Kalau tangan bermakna tangan itu lengan sampai sikut. Terus Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat tadi, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah ini kalimatnya. Jadi cucilah wajah kalian wa aydiyakum dan dua tangan kalian sampai sikut. Nah, jadi kalau begitu kalau ada katanya itu sampai sikut, itu berarti tayamum itu adalah dengan sampai sikut. Tetapi dalam ayat tadi hanya menggunakan kalimat yad saja, aid atau yad. Berarti itu maknanya tidak sampai sikut, tetapi hanya tangan ini saja, pergelangan tangan. Ya. Itu jamaah sekalian, ya, itu bahasan kita hari ini. Ya, ini yang nomor 8 itu terjemahan min tadi ya, terjemahan min tadi. Jadi dalam kata minhu tadi. Ada apa? Famsahu biwujuhikum wa min ini maknanya apa? Begitu kan. Sebagian ya, diartikan sebagian berarti tanah itu terpisah, debu itu terpisah antara tangan dan debu begitu. Sehingga kemudian ketika tayamum itu harus ketika ini ditepuk kita ke dinding, ditepuk, kemudian harus nempel ini si debu itu, begitu harus nempel, gitu ya. Kalau diartikan minhu itu dari, sebagian dari, ya. Nah jadi itu pengertiannya begitu. Tetapi kalau seandainya min itu diartikan permulaan, nah ini yang lebih tepat. Sebab ternyata kalau kita melihat cara tayamum Rasulullah itu kan begitu itu ditiup dulu kan, ditiup dulu kita tayamum, kita ditepuk dipukulkan dua tangan kita ke dinding atau ke lantai, kemudian ditiupkan dulu, berarti tidak mensyaratkan adanya nempel debu di tangan, begitu kan? Tidak ada syarat nempel debu di tangan, begitu. Ya. Nah, oleh karena itu yang paling tepat mengartikan minhu di sini adalah berupa. Nah, berupa bukan eh, eh, bukan dari. Nah, ini bukan darinya ya. Jadi famsahu maka basuhlah biwujuhi, usaplah biwujuhikum wajah kalian wa aidikum dan tangan kalian minhu dari sebagian tanah, bukan, tapi wamsahu biwujuhikum wa aidikum minhu, basuh sapulah wajah kalian dan tangan kalian minhu dengan tanah tadi, begitu ya. Nah, gitu. Jadi tidak disyaratkan adanya tanah itu nempel, sehingga cara cara tayamum itu kan hanya satu kali tepuknya. Tepuk satu kali, kemudian langsung ke muka, ya. Kemudian langsung ke tangan. Nah, langsung ke tangan, ya. Tangan ke telapak tangan. Nah, itu. Begitu ya. Tidak ditempel lagi.
Kalau pengertian min itu adalah permulaan. Tetapi kalau pengertian min itu dari atau sebagian, berarti harus di 2 kali. Tepuk 1 kali untuk muka, tepuk kedua kalinya untuk tangan. Nah gitu. Nah Rasulullah mencontohkan itu tidak dengan meniupnya. Ya. Contoh Rasulullah tepuk ke dinding, kemudian ditiuplah dulu, kemudian baru ke wajah dan ke dua telapak tangan. Jadi langsung begitu. Berarti min itu diartikan adalah permulaan begitu. Itu jamaah sekalian bahasan kita hari ini ya. Jadi untuk menunjukkan pengertian min itu berupa, maka kita lihat hadis Nabi yang tadi dibahas ya. Nah, fa'aina ma'adrokat. Nah di sini. Fa'aina di mana saja adrokat rojulan, di mana saja kewajiban salat itu membebani seseorang, ya. Jadi artinya kalau kita itu terbebani salat di mana saja, entah di mana, kita bepergian tiba-tiba adzan salat duhur atau adzan salat apa berkumandang, maka fa'indahu masjiduhu. Nah, kalimatnya. Maka di sanalah masjidnya dan di sanalah tempat bersucinya. Nah, ini kalimatnya jamaah sekalian nih. Ya. Di sanalah masjidnya, di sanalah tempat bersucinya. Jadi artinya kalau kita hendak pergi kemana, tiba-tiba terkena kewajiban sholat. Sementara kita jauh dari masjid, tempat bersuci pun jauh, begitu, air itu jauh, maka di sanalah masjidnya dan di sanalah tempat bersuci kita. Begitu. Nah, itu diantaranya jamaah yang Allah muliakan. Nah, tayamum itu nanti ada hadisnya, adalah termasuk keistimewaan yang diberikan Allah khusus kepada umat Muhammad. Demikian Ega bahasan kita hari ini. Jamaah sekalian, ini tadi lupa walaupun sudah usang ya, karena kita terhalang 2 pekan. Oh, ini ada Pak Rohman ya. Pak Ustadz Rohman, alhamdulillah bisa bergabung. Terima kasih Pak Ustadz. Ini sekalian mau nanya sama-sama, Pak Ustadz. Oh, mangga. Pak Ustadz, aduh sudah lama ini nggak ngikutin Pak Ustadz ini. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Ega dulu, Ega. Pak Ega dulu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi pematerian pada sore hari ini bersama Bapak yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG telah dilaksanakan. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Elan Sumarna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membalas kebaikan Bapak dan insya Allah menjadikan sebagai amal jariah khususnya bagi Bapak. Dan insya Allah menjadi amal pahala kebaikan bagi kita semua. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Sepertinya di sini Bapak Ibu Akang Teteh sudah bersemangat sekali tadi mengikuti kajian dan silakan kepada Bapak Ibu atau Akang Teteh yang memiliki pertanyaan bisa langsung raise hand atau mengaktifkan fitur on mic-nya gitu ya. Baik, untuk yang pertama mungkin dari Bapak Rohman, apakah akan bertanya Bapak? Ya, akan bertanya. Oh iya, baik. Baik Pak, kepada Pak Rohman, waktu dan layar saya persilakan. Iya, terima kasih. Enggak. Ini Pak Ustadz, ini tadi kan di Al-Maidah ayat 6 itu ketika kita mau sholat itu dianjurkan untuk membasuh wajah, tangan, ya. Kemudian di sini ada sampai ke sikut ya.
ila mawapik. Ya Pak Ustadz ya? Ilal marofik, Pak Ustadz Ya Rahman. marofik ya. Sampai ke sikut. Tetapi karena ada di ayat 38 tentang ya pencuri laki-laki dan perempuan itu potonglah tangannya, sehingga definisi tangan di sana itu sampai pergelangan ya Pak ya. Ya. Dan Rasul pun yang saya tangkap bahwa tayamumnya itu 1 kali tepuk, kemudian ditiup, usapan ke wajah dan ke tangan sampai pergelangan, tidak sampai sikut ya Pak ya. Tidak sampai sikut ya. Ya, jadi artinya untuk tayamum itu ada perbedaan dengan berwudu mungkin Pak ya. Tidak harus Ya. sampai sikut, sampai Ya. pergelangan pun itu yang Pergelangan saya tangkap. aja. Barangkali saya salah, mohon diluruskan begitu. Yang saya tangkap seperti itu. Jadi ada pengecualian dari wudu. Kalau wudu harus sampai sikut berarti Pak ya, membasuhnya. Kalau ini cukup dengan pergelangan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk penggunaan tayamum tadi ada maksud ya. Kalau yang tayamum itu kan ada maksud. Maksudnya apakah hanya untuk sholat wajib saja atau boleh diteruskan dengan sholat sunat? Contoh, di perjalanan kita pakai bus kan rombongan begitu, tidak mungkin kita menyetop untuk sholat karena yang lain dan supir punya tujuan masing-masing. Artinya kita ya pilihannya tayamum Pak ya, dengan tayamum. Kemudian itu kan setelah sholat misalkan Isya atau Asar atau apa, bukan Asar ya, Isya lah yang jelas ada rawatibnya gitu. Kan di perjalanan juga masih jauh, kita memungkinkan untuk melaksanakan sholat sunat gitu. Apakah boleh kita melanjutkan sholat sunat rawatib bahkan kesananya karena di malam hari misalkan Isya itu ada ya qiyamul lailnya, tahajud dan sebagainya, dengan tayamum boleh tidak atau hanya untuk wajib saja gitu tayamum itu Pak? Mohon penjelasan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ega ya. Khawatir lupa nih. Terima kasih Ya. Pak Ustadz Rahman. Insya Allah Pak Ustadz Rahman bisa masuk ke ini. Ega mohon Pak Ustadz Rahman ingin masuk ke grup kajian hadis. Mohon dimasukkan Pak Ustadz Rahman ya. Nah, ke grup DKM Al-Furqan juga insya Allah kita lagi akan ditelepon lagi. Jamaah sekalian, dan tentu saja nih sekalian mengingatkan para jamaah yang apabila jamaah ada keinginan untuk masuk supaya memudahkan komunikasi, maksudnya masuk ke grup kajian hadis, bisa di setting aja ke narahubung yang tertera di player, ya, atau ke saya juga bisa, begitu. Baik, ini ada bahasan yang bagus sekali dari Pak Ustadz Rahman, jamaah sekalian. Jadi yang pertama tadi Pak Ustadz Rahman itu, lupa Pak Ustadz Rahman yang pertama. Yang pertama Pak Ustadz Rahman apa? Gimana Pak? Oh, yang pertama. Apa ya? Ya, yang pertama. Ya, jadi yang pertama itu pemahaman saya takut keliru, salah pemahaman, mau diluruskan. Pemahaman saya itu untuk tayamum itu berbeda dengan berwudu gitu Pak ya. Tidak perlu ila marofik gitu Pak ya. Nah, betul gitu. Jadi seperti terlihat di ayatnya, jamaah sekalian, ini kesimpulan yang benar dari Pak Ustadz Rahman, jamaah sekalian. Ini kalau yang ini ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah fagsilu. Nah, ini tentang wudu, tentang wudu dengan air. Kalau wudu pasti dengan air. Itu pertama, fagsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian, wa aidakum ilal marafiq. Nah, kalau wudu ada aidiyakum ilal marafiq sampai sikut. Nah, setelah itu apabila junub, fatoharu, bersucilah bisa tentu saja mandi wajib, maksudnya jika bersucilah dengan mandi wajib apabila junub. Tapi seandainya sakit, nah wa in kuntum mardon atau ala safarin di perjalanan atau datang dari koid, dari WC, atau kemudian
lamastumun nisa, apa, Perempuan. bergaul suami istri gitu ya. Tiba-tiba tidak menemukan air. Nah, kalimatnya kan fatayamamu soidan. Nah, di sini kita lihat fatayamu soidan, maka bertayamumlah dengan tanah thayyiban yang baik. Nah, wamsahu biwujuhikum wa aidiyakum, tidak pakai ilal marafiq. Oh iya, Nah, tidak itu pakai ya. ilal marafiq. Nah, gitu. Iya iya iya. Ada dua kata jamaah sekalian, ada Ilal aidiyakum Marafiq. untuk tayamum, ada aidiyakum untuk wudu. Wudu. Nah, kalau untuk wudu ilal marafiq, kalau untuk tayamum Ilal Marafiq. aidiyakum saja. Nah, jadi dengan demikian bedanya wudu dengan tayamum itu pada mengusap tangan. Kalau wudu itu sampai marufik, tapi kalau tayamum pergelangan tangan saja. Kalau Pergelangan. tayamum, ya alhamdulillah seperti itu Jelas, sangat jamaah jelas Pak Ustadz ya. sekalian. Alhamdulillah apa yang disimpulkan oleh Pak Ustadz Rahman dah benar. Nah, yang kedua, ada juga bahasan dari Pak Ustadz Rahman, bagus sekali ini jamaah sekalian. Jadi kalau kita lagi perjalanan, nah kita kan di perjalanan kan masuknya safar gitu ya. Nah, memang kalau air tersedia dengan baik, bolehlah wudhu. Tetapi kalau airnya darurat, misal airnya sedikit, sudah misal kamar mandi di bis juga sangat tidak nyaman begitu, bau dan lain sebagainya. Ya memang kita kan di perjalanan. Kalau di perjalanan dibolehkan tayamum, sekalipun air kalau airnya sulit dicari, bukan sulit ya, maksudnya ya agak rigid lah mencarinya gitu ya. Nah, karena mungkin bau dan sebagainya, pokoknya serba tidak nyaman lah gitu. Maka boleh untuk bertayamum. Tapi masalahnya tadi yang sampaikan Pak Ustadz Roman itu, apakah tayamum itu untuk satu niat saja, sholat duhur saja, ya, atau selama tidak batal itu bisa dipakai 2-3 kali untuk sholat, begitu kan pertanyaannya jamaah sekalian. Nah, khusus untuk tayamum ada pendapat setiap mau sholat wajib, setiap mau sholat wajib itu tayamum. Ya. Tapi ada pendapat juga sepanjang kita belum menemukan air maka bertayamum boleh. Gitu ya. Tapi khusus untuk sholat itu sebaiknya tayamum. Tapi sholat wajib ini Pak Ustadz Rahman, sholat wajib. Jadi Ya, tidak bisa untuk sholat saja. sunat ya Pak ya, walaupun ada waktu. Sesungguhnya ada boleh untuk sholat sunat, tetapi kalau sunat rawatib ini jamaah sekalian adalah sholat sunat yang sholat sunat rawatib itu adalah keberadaannya ketika kita mukim. Ketika kita mukim, ketika kita di tempat, tidak berjalan-jalan, tidak bepergian, tidak ada sholat sunat kalau kita pergi. Kan hakikatnya sholat itu jamaah sekalian 2 rakaat. Hakikatnya sholat itu duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Jadi asalnya sholat itu 2 rakaat, menjadi 4 rakaat karena kita mukim. Duhur menjadi 4 rakaat karena kita mukim. Nah, kalau kita pergi bepergian kemana gitu ya, nah kembali lagi pada hakikat sholat itu 2 rakaat. Artinya sholat rawatibnya tidak perlu begitu. Sholat rawatibnya tidak perlu kalau kita bepergian. Nah, apakah tayamum bisa untuk sholat sunat? Bisa. Misal kita mau tahajud, tidak ada air,
boleh tayamum begitu ya. Berarti sholat rawatib itu sholat bepergian begitu. Nah, demikian Allahu fiik Ustaz Rahman. Allah ini tetangga saket itu Ustaz Rahman saket jadi. Alhamdulillah. Maka Pak Ustaz Rahman, Ya, alhamdulillah. terima kasih, sudah jelas Pak Ustadz, sudah jelas. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi kuncinya mukim ya untuk sholat rawatib itu ya. Ya. Makanya jamaah sekalian, kalau kita bepergian, sholat itu kembali 2 rakaat. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Menjadi 4 kalau kita mukim. Ya gitu. Nah, iya. Baik, kembali ke Ega, silakan Ega. Ya baik Bapak, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Bapak yang telah menjelaskan. Juga terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz Rahman yang telah memberikan pertanyaan yang luar biasa. Dan alhamdulillah sepertinya pertanyaan pertama sudah terjawab. Selanjutnya kepada Akang Teteh, Bapak Ibu, para hadirin sekalian, yang apabila masih memiliki pertanyaan atau kebingungan atau sesuatu hal gitu, boleh langsung saja ditanyakan melalui fitur dengan mengklik fitur Raise Hand atau dapat juga langsung mengaktifkan suaranya. Dan kepada Akang Teteh, Ibu Bapak dan teman-teman yang menyimak kajian ini melalui streaming di YouTube, dapat langsung saja memberikan pertanyaannya di kolom chat komentar. Pertanyaan atau bingungan atau sesuatu hal, boleh langsung saja ditanya. Bagaimana, Ega? Ada? Sepertinya masih belum ada, Bapak. Iya, nggak apa-apa. Ya. Kalau belum ada, ya kita ini saja kembali aja ke Bapak Ega. Oh iya, baik Bapak. Baik, sepertinya untuk sesi diskusi tanya jawab pada kesempatan sore hari ini dicukupkan sekian saja ya Bapak. Dikarenakan sepertinya juga Akang Teteh, Ibu Bapak hadirin sekalian, insya Allah sudah memahami materi kita pada sore hari ini. Untuk selanjutnya kepada Bapak Dr. Elan Sumarna, saya persilakan untuk menyampaikan closing statement, dilanjutkan dengan doa bersama Bapak. Monggo Pak. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah yang Allah muliakan, Bapak dan Ibu, sahabat karib kerabat, kemudian tentu saja adik-adik mahasiswa dan pelajar yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kewajiban kita untuk menuntut ilmu agama yang fardu ain ini. Mungkin karena situasi libur ini Ega, sehingga nampak kurang begitu ya. Tapi insya Allah di YouTube itu ada siaran ulang untuk untuk mengulang bahasan kita. Jamaah yang Allah muliakan, karena waktu sudah jam 5, malah kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya mujibud.